Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam petani kopi dimanapun Anda berada. Pada pagi yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Minggu, seperti biasa, Saya sedang berada di kebun kopi yang ada di Desa Kenawalut, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Sebelum saya mulai beraktivitas, sedikit saya akan mengenalkan varietas kopi apa yang ada di dalam kebun ini dan pengalaman saya dalam memilih pola tanamnya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Kopi di kebun ini berjenis kopi Arabica, varietas Gayo 3. Varietas ini di kalangan para petani dikenal dengan nama Ateng Super. Sebenarnya Ateng Super sudah lama menjadi primadona kopi di kalangan para petani kopi sendiri. Namun varietas ini baru resmi lulus dari serangkaian uji kelayakan pada tanggal 14 April 2022 lalu sebagai salah satu varietas unggul perkebunan nasional. Setelah sebelumnya, dua varietas asal dataran tinggi Gayo, yaitu Gayo 1 Tim dan Gayo 2 Bourbon, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai varietas unggulan. Saya memilih menanam varietas ini karena beberapa alasan. Pertama, kebetulan saya sendiri selain sebagai petani, saya juga bekerja sebagai PNS yang notabene tidak setiap hari rutin ke kebun. Apalagi instansi saya bekerja berada di Kabupaten Nagan Raya. Paling tidak, seminggu atau 2 minggu sekali saya baru pulang untuk ke kebun. Kedua, varietas Gayo 3 ini adalah varietas yang memiliki prospek yang cukup bagus ke depannya. Bayangkan penyebaran kopi dari varietas ini di Aceh Tengah sendiri mencapai 6.584,41 hektar. Sedangkan di Kabupaten Benar Meriah seluas 17.344,36 hektar. Selain itu varietas ini memiliki beberapa keunggulan lain seperti cepat berproduksi dan produktivitasnya yang relatif tinggi dengan kualitas kopi yang sangat baik. Satu hal lagi, varietas ini memiliki sifat adaptasi yang sangat baik. Ketiga, varietas Gayo 3 tidak sulit dalam merawatnya, tidak sama seperti varietas Gayo 1 dan Gayo 2. Atas dasar itulah, di Aceh Tengah sendiri, beberapa kalangan yang memiliki kesibukan lain di luar berkebun sangat menyukai varietas ini. Seperti pengalaman saya sendiri, yang sebagai PNS, saya tidak terlalu kesulitan dalam merawatnya. 3 bulan sekali, tunas air, cabang cacing, cabang balik, dan cabang-cabang lain yang tidak produktif bisa kita selektif, dan itu masih dalam tahap normal pada fase merawat kopi. Selanjutnya mengenai bagaimana cara yang saya pilih dalam menanamnya. Pola tanam yang saya pilih masih memakai pola konvensional, bukan pola tanam semi modern seperti pola tanam sistem pagar. Lahan yang saya gunakan adalah lahan bekas persawahan. Karena debit air yang berkurang, maka lahan ini disulap menjadi kebun kopi. Karena varietas Gayo 3 yang memiliki diameter tajuk rata-rata sekitar 2,17 meter, maka jarak tanam yang saya pakai adalah 3 x 3 meter. Dilengkapi pohon penaung dengan jarak sekitar 6 x 6 meter. Artinya, setiap 2 banjar pohon kopi memiliki 1 pohon penaung. Jarak tersebut cukup ideal untuk keleluasaan kita yang beraktivitas di dalam kebun. Selain itu, jarak tersebut juga akan memberikan sirkulasi udara dan intensitas cahaya yang diperlukan pohon kopi. Karena lahan ini bekas persawahan dan datar, maka setiap banjar dibuat bedengan dengan tinggi sekitar 40 dikali 1 meter. Setiap 5 baris bedengan atau banjar kopi dibuat lagi parit memanjang dengan kedalaman sekitar 60 cm dikali 40 cm sebagai irigasi. Parit tersebut berfungsi untuk menghindari kelembaban dan genangan air di dalam lahan saat curah hujan sangat tinggi pada musim penghujan, sehingga kekuningan pada pohon kopi akibat akar membusuk akan lebih mudah diatasi. Varietas Gayo 3 ini hanya dalam waktu 2 tahun saja sudah mulai berbuah. Jumlah buah dalam satu pohon rata-rata 9.712 buah.
Varietas ini sangat ideal dan beradaptasi dengan baik di daerah dataran tinggi dengan ketinggian di antara 1.300 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut pada iklim tipe B dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Varietas Gayo 3 ini memiliki keunggulan lain, yaitu memiliki habitus pertumbuhan katai dengan tipe percabangan tegak agak mendatar dengan diameter tajuk rata-rata 2,17 meter dan ruas cabang yang pendek sekitar 2,96 cm sampai dengan 5 cm, sehingga dompol buah terlihat sangat rapat. Ciri-ciri daun dari varietas Gayo 3 yaitu berbentuk bulat telur atau oval dengan warna daun muda yaitu hijau muda. Terakhir adalah bagaimana proses dari tahapan seleksi dari pengujian terhadap varietas Gayo 3 ini sehingga ditetapkan sebagai varietas unggul. Varietas Gayo 3 ini merupakan hasil seleksi dari pohon induk yang dilakukan petani dari Ateng Jaluk. Hasil seleksi diperoleh beberapa pohon induk tunggal yang kemudian membentuk galur-galur baru tipe sejenis seperti Ateng pucuk hijau dan Ateng pucuk merah yang berkembang di lingkungan para petani. Galur-galur baru tersebut dikembangkan lagi oleh para petani selama beberapa generasi hingga diperoleh beberapa jenis kopi Ateng lagi berperawakan katai dengan nama yang beragam. Namun pada akhirnya, berdasarkan hasil seleksi lebih lanjut, hanya menyisakan satu jenis yang paling unggul, yaitu varietas Ateng Super atau kopi Gayo 3. Berikut ini adalah tahun di mana tahapan seleksi dan pengujian pada kopi varietas Gayo 3 itu dilakukan. Ya.